Di kaki pegunungan Jawa Timur, terdapat sebuah wilayah kecil bernama Tumapel. Bukan kerajaan besar, bukan pusat kekuasaan, dan secara resmi tunduk pada kerajaan Kediri. Namun di tempat inilah, sejarah Jawa perlahan berubah arah. Perubahan itu tidak ditandai oleh perang, tidak pula oleh pemberontakan terbuka, tapi melalui sebuah kudeta senyap, yang dilakukan oleh seorang pria, yang kelak mengguncang tahta Kediri. Dialah penguasa baru Tumapel, Ken Arok. Setelah kematian penguasa Tumapel sebelumnya yaitu Tunggul Ametung di tangan Ken Arok, Tumapel seharusnya terjerumus ke dalam kekacauan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ken Arok mengambil alih kepemimpinan tanpa pengumuman besar, tanpa darah yang tumpah di hadapan rakyat. Ia tampil tenang, hadir di pasar, menyapa para petani, mendengar keluhan kepala desa. Tumapel tidak merasa ditaklukkan, Tumapel merasa dilindungi. Berbeda dengan Tunggul Ametung yang memerintah dengan kekerasan, Ken Arok memilih pendekatan yang lebih cerdas. Ini bukan kemurahan hati, melainkan strategi stabilitas. Tumapel harus tenang sebelum bergerak. Ken Arok tidak mempercayai pejabat lama sepenuhnya. Ia membangun elit baru. Jabatan bukan diwariskan, tetapi diberikan sebagai imbalan kesetiaan. Dengan cara ini, Ken Arok menciptakan sistem yang bergantung padanya secara pribadi. Siapa yang setia, dilindungi. Siapa yang ragu, disingkirkan diam-diam. Pernikahannya dengan Ken Dedes mengubah segalanya. Bagi rakyat Jawa, Ken Dedes bukan perempuan biasa. Ia diyakini membawa wahyu ke Prabon, tanda ilahi bagi lahirnya seorang raja. Sejak saat itu, kepemimpinan Ken Arok tidak lagi dipertanyakan. Para Brahmana mendukungnya. Upacara dan ritual berjalan lancar. Nama Ken Arok mulai disebut dalam doa dan sesaji. Sementara itu di Istana Kediri, Raja Kertarajasa memandang dirinya bukan sekedar penguasa dunia, melainkan perwujudan kehendak ilahi. Ia menuntut lebih dari kesetiaan. Ia menuntut pemujaan. Para Brahmana diminta mengangkatnya setara dengan dewa, sebuah perintah yang melampaui dharma dan melukai tatanan suci Jawa. Penolakan mulai tumbuh, doa-doa menjadi sunyi, restu berubah menjadi jarak, dan di saat itulah retakan pertama muncul antara raja dan para Brahmana, bukan di medan perang, melainkan di ruang keyakinan. Raja Kertajaya murka. Ia menganggap penolakan itu sebagai pembangkangan. Beberapa Brahmana ditegur keras. Sebagian dicopot dari kedudukan ritual. Yang lain dipaksa memilih, tunduk atau pergi. Istana Kediri berubah tegang. Upacara berlangsung tanpa hikmat. Doa dibaca tanpa keyakinan. Dan jarak antara raja dan penjaga dharma semakin melebar. Satu persatu, para Brahmana mulai meninggalkan Kediri, dan Tumapel membuka pintunya. Ken Arok tidak menghasut, ia hanya melindungi. Namun perlindungan itu mengubah arah sejarah. Yang Mulia Sri Paduka, Raja Kertajaya, meminta kami menyembahnya sebagai dewa. Itu melanggar dharma. Jika Paduka melindungi kami akan berdiri di belakang Tumapel. Tumapel bukan tempat pemberontak. Tumapel adalah tempat bernaungnya kebenaran. Pada awalnya, Ken Arok tidak berniat mengguncang dunia. Ia hanya ingin bertahan, menguasai Tumapel, menjaga ketertiban, mengamankan kekuasaan yang baru lahir. Namun kekuasaan memiliki sifat yang kejam. Ia selalu menuntut lebih. Setiap kali upeti dikirim ke Kediri, setiap kali nama Raja Kertajaya disebut dalam doa resmi, Ken Arok menyadari satu hal pahit.
Tumapel tidak akan pernah benar-benar merdeka selama Kediri masih berdiri. Ken Arok memahami satu kenyataan yang tak bisa dihindari. Kediri memiliki pasukan besar, jumlah yang tak mungkin ditandingi oleh Tumapel. Maka ia tidak mengejar banyaknya prajurit. Ia mengejar kualitas dan disiplin. Setiap pemuda desa mulai dilatih secara rutin. Bukan hanya mengangkat senjata, tetapi belajar patuh pada komando. Bergerak sebagai satu kesatuan. Dari latihan-latihan itu, Ken Arok membentuk sebuah pasukan inti, kecil, terpilih, dan setia langsung kepadanya. Di tangan pasukan inilah, nasib Tumapel tidak lagi bergantung pada jumlah, melainkan pada kesiapan dan keteguhan untuk bertempur sampai akhir. Tanpa mengumumkan kebijakan besar, Ken Arok memerintahkan setiap desa Tumapel menata kembali lumbung-lumbung pangan. Padi disimpan, cadangan dihitung, distribusi diatur dengan rapi. Di saat yang sama, jalur-jalur penghubung antar desa diamankan. Semuanya berada dalam pengawasan Tumapel. Ken Arok tidak membangun benteng megah. Ia membangun ketahanan. Menguasai logistik berarti menguasai waktu. Dan dalam perang, waktu adalah senjata yang paling mematikan. Yang Mulia Sri Paduka, untuk apa semua ini? Kediri tidak pernah menyerang. Justru karena itu, perang selalu datang saat manusia merasa aman. Apakah Paduka berniat melawan Kediri? Aku hanya memastikan Tumapel tidak mati jika Kediri runtuh. Istana Kediri tetap berdiri megah. Pasukan masih berjaga. Titah raja masih diumumkan. Kabar tentang Brahmana yang berlindung di Tumapel sampai ke telinga raja. Namun yang ia dengar bukan ancaman langsung, melainkan pertanda. Sebab ia tahu, kerajaan yang memberi perlindungan pada Brahmana akan segera memperoleh apa yang telah hilang dari Kediri. Legitimasi. Kertajaya mencoba membangun kekosongan dengan kekuatan duniawi. Ia memperketat pengawasan, menambah jumlah pasukan, menguatkan hukuman bagi yang menentang. Namun semakin keras ia menekan, semakin terasa kegoyahan di bawah kakinya. Para bangsawan mulai ragu, rakyat mulai berbisik, dan nama raja tak lagi disebut dengan hormat, melainkan dengan kehati-hatian. Di Tumapel, Ken Arok mulai memainkan permainan paling berbahaya, propaganda. Ia tidak menyerang Kediri secara terbuka. Yang ia serang pertama kali adalah kepercayaan rakyatnya. Kabar disebarkan dari desa ke desa, dari lumbung ke lumbung. Raja Kertajaya telah melanggar tatanan suci. Ia menuntut Brahmana tunduk pada kehendaknya, menempatkan mahkota di atas para dewa. Para Brahmana yang terusir dari Kediri kini berdiri di sisi Tumapel. Mereka berbicara di hadapan rakyat dan prajurit, menanamkan satu keyakinan. Tumapel adalah pelindung Dharma. Kediri adalah kerajaan yang kehilangan restu langit. Wilayah-wilayah bawahan Kediri mulai gelisah. Para adipati menunda pengiriman upeti. Lumbung beras tidak lagi dibuka sepenuh biasa. Di beberapa daerah, perintah dari Istana Kediri mulai diperdebatkan. Bukan ditolak secara terang-terangan, melainkan diperlambat, dipertanyakan, dan akhirnya diabaikan. Ken Arok tidak pernah mengumumkan perang. Ia membiarkan Kediri tenggelam dalam kecurigaan terhadap bawahannya sendiri. Setiap keterlambatan upeti menjadi tanda tanya. Setiap pasukan yang datang terlambat menjadi luka kepercayaan. Sementara itu, Tumapel justru tampil sebagai pelindung tatanan lama. Para Brahmana memberinya legitimasi. Para kepala daerah melihat harapan baru. Sebuah kekuasaan yang menjanjikan perlindungan, bukan paksaan. Pada mulanya, Raja Kertajaya tidak merasa terancam. Kerajaan Kediri telah berdiri jauh sebelum namanya dimahkotai. Ia mewarisi tahta yang kuat, dan ia percaya kekuatan itu akan selalu patuh. Namun seorang raja yang berpengalaman tahu,
bahwa keterlambatan adalah bahasa politik. Ia memanggil para adipati. Mereka datang dengan wajah tunduk, namun kesetiaan di mata mereka telah mati. Mereka berbicara tentang panen, tentang jarak, tentang ketidakamanan jalan, alasan yang masuk akal. Dan justru itulah yang paling berbahaya. Sebab pemberontakan bisa dihukum, tetapi alasan tidak bisa ditebas. Ken Arok kini memegang sesuatu yang tidak dimiliki Raja Kertajaya. Legitimasi spiritual. Ia tidak langsung mengumumkan pemberontakan. Ia memilih langkah yang lebih berbahaya. Memberikan perintah kepada punggawa kerajaan untuk menarik diri perlahan. Tanpa teriakan, tanpa deklarasi, upeti mulai diperlambat. Titah Kediri tidak lagi segera dijalankan. Tumapel mengatur dirinya sendiri. Seolah-olah Kediri sudah tidak ada. Di hadapan para Brahmana, Ken Arok menyatakan sikapnya dengan tenang. Tumapel tidak melawan Kediri. Tumapel hanya menolak kekuasaan yang telah kehilangan dharma. Pernyataan ini mengubah segalanya. Ini bukan lagi pembangkangan politik, melainkan putusan moral. Dan dalam tradisi Jawa, keputusan moral jauh lebih kuat daripada perintah raja. Di Istana Kediri, Raja Kertajaya menerima kabar itu sebagai penghinaan. Tumapel, wilayah kecil yang dulu tunduk, kini berdiri sejajar. Bahkan lebih berani menolak mengakui kekuasaan raja. Bagi Kertajaya, ini bukan lagi urusan politik. Ini soal wibawa. Dan wibawa raja harus ditegakkan dengan peperangan. Lantas bagaimanakah pasukan Tumapel menghadapi serbuan dari pasukan Kediri? Ikuti kisahnya dalam episode Perang Ganter.